Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anugrah, angkatan 2021 sebagai mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang berhubungan dengan kedokteran Islam. Tentunya saya akan membahas tentang hubungan seksual menurut syariat. Yang perlu kita ketahui bahwasanya hubungan seksual merupakan aktivitas yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku, tetapi juga melibatkan pihak lain sebagai penerima, yang dalam kasus ini adalah istri. Hubungan seksual dalam perspektif agama Islam dilakukan melalui pernikahan yang sah, yang dianggap sebagai cara untuk mencapai keintiman dan mencurahkan kasih sayang, selain juga sebagai sarana reproduksi. Kemudian juga hubungan seksual dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang menghormati pasangan, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pasangan harus menghindari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama, seperti berhubungan seks di luar pernikahan atau melakukan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran juga menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk memuaskan hasrat biologis. Islam menganjurkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah, dan mengharuskan orang yang belum menikah untuk menjaga kesucian. Dalam Al-Quran juga mengatakan di surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di mana yang di sini saya akan membahas tentang hubungan seks sebagai ibadah. Islam memberikan pedoman yang lengkap agar umat Islam tetap bisa menikmati hubungan seks tanpa kehilangan ritme ibadah sesuai fitrah manusia. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dan dipraktekkan oleh pasangan suami istri dengan seksama untuk mencapai kedamaian fisik dan mental. Cinta dan kasih sayang salah satunya adalah masalah keintiman. Kemudian di sini juga saya akan membahas tentang seks bebas, di mana Al-Quran menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk memuaskan hasrat biologis. Kemudian di dalam berhubungan seksual juga untuk sebagai yang diajarkan oleh Islam, yaitu etika dalam berhubungan. Di sini saya akan membahas ada 3 poin. Yang pertama, waktu dan tempat. Yang kedua, bersuci dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, hubungan seksual boleh dari mana saja asal tidak lewat jalan belakang atau di Sodom. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah waktu dan tempat. Pada berhubungan seksual di antara suami dan istri pada dasarnya memiliki batas waktu. Suami istri dapat melakukan kapan saja selama wanita itu dalam keadaan suci dan tidak pada siang hari selama bulan Ramadan. Menurut Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, waktu yang paling baik untuk melakukan hubungan seksual antara suami dan istri adalah setelah sholat subuh, ketika tubuh dan pikiran dalam keadaan rileks. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mufti Subair Bayat. Dalam buku yang berjudul The Rites of Sexual Relation mengatakan, tindakan seksual yang ideal harus terjadi ketika dua suami memiliki keadaan relaksasi dan keseimbangan suasana hati dan istri. Nah, di sini sudah jelas sekali waktu dan tempat itu kita harus melakukan hubungan seksual pada subuh ketika kita dalam keadaan yang rileks, untuk bagaimana supaya badan yang sudah kita pakai selama sehari itu perlu melakukan atau perlu diistirahatkan terlebih dahulu untuk melakukan hubungan seksual agar keduanya itu saling menguatkan dan juga sehat. Kemudian poin yang kedua yang kita akan bahas di sini adalah bersuci dan menjaga kebersihan. Nah, karena kita kebersihan itu adalah bagian dari iman, maka sebelum berhubungan seksual, baik suami maupun istri harus mandi untuk membersihkan tubuh
karena ini akan meningkatkan gairah dan meningkatkan kapasitas seksual. Yang kemudian, yang ketiga, hubungan seksual boleh dari mana saja asal tidak lewat jalan belakang. Hubungan seksual dengan istri boleh dilakukan dari mana saja, dari arah manapun, depan, samping, belakang, asal tidak lewat dari belakang atau posisi berdiri, telungkup, duduk, berbaring. Dubur adalah bukan tempat bercocok tanam yang menghasilkan tanaman atau keturunan, tapi tempat pembuangan kotoran. Maka di sini yang perlu kita pahami bahwasanya hanya tempat kemaluan atau jenis kelamin kita ini akan bertemu untuk menghasilkan suatu keturunan. Maka untuk suatu organ yang diciptakan oleh Allah itu semua punya fungsinya masing-masing, dan kemudian ketika kita tidak melakukan atau tidak memakai dengan fungsinya masing-masing, maka itu akan mengalami suatu penyakit atau suatu keburukan pada diri kita. Kemudian di dalam hubungan seksual juga tentunya ada hukum yang mengaturnya, ada hukum Islam, di mana istilah hukum Islam yang perlu kita ketahui di sini adalah istilah khas Indonesia seperti terjemahan Al-Fiqh Al-Islam. Istilah ini sering digunakan dalam wacana hukum barat, terminologi hukum Islam digunakan. Pada Al-Quran dan Al-Hadis tidak ditemukan istilah Al-Hukmu Al-Islami. Yang digunakan adalah kata Asy-Syariah. Itu pada masa penjabarannya. Lahirlah istilah fikih tentang syariat di Quran surah Al-Jathiyah ayat 18, yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Maka di sini, di poin ini yang perlu kita ketahui bahwasanya aturan-aturan dalam hukum Islam itu sudah tertanam, sudah disampaikan oleh Allah di Quran surah Al-Jathiyah ayat 18. Maka kita harus mengikuti hawa nafsu. Kita harus mengikuti hukum syariat, bukan hawa nafsu. Dan kemudian hawa nafsu itu yang kemudian peraturan-peraturan itu kita tidak ketahui. Kemudian kesimpulan di pembahasan kali ini, di mana hubungan seksual dalam agama Islam dilakukan melalui pernikahan yang sah, yang dianggap sebagai cara untuk mencapai keintiman dan mencurahkan kasih sayang. Selain juga sebagai sarana reproduksi, hubungan seksual dilakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam, seperti melakukan wudhu atau membersihkan diri sebelum berhubungan seksual. Pasangan harus memiliki waktu yang tepat untuk berhubungan seksual yang sesuai dengan kondisi fisik dan emosional mereka. Hubungan seksual harus dilakukan dengan ikhlas, penuh kasih sayang, dan dengan niat yang murni. Sebelum berhubungan seksual, pasangan harus berdoa bersama untuk meminta perlindungan dan berkah dari Allah. Hubungan seksual dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang menghormati pasangan, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Pasangan harus menghindari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama, seperti berhubungan seks di luar pernikahan atau melakukan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam atau peraturan syariat seksual. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.